Di video kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana cara melakukan puasa intermittent fasting agar Anda bisa turun berat badan 4 kg hanya dalam waktu 10 hari saja. Pengen punya body langsing tapi nggak mau kebanyakan teori? Gampang, minum aja Fat Activator setiap pagi. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan. Teman-teman, melakukan puasa intermittent fasting atau nggak makan tapi boleh minum doang, itu punya banyak manfaat bagi kesehatan. Dan itu dipublikasikan dalam sebuah penelitian ilmiah dan dimuat oleh majalah Healthline.com. Salah satu manfaatnya adalah nurunin berat badan dan ngurangin lemak badan di dalam tubuh kita. Nah, kalau lemak badannya berkurang atau susut, maka otomatis berat badan akan turun dan turun 4 kilo dalam waktu 10 hari. Itu adalah sesuatu yang masuk akal. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pada saat kita intermittent fasting, cuman minum doang, nggak makan, maka otomatis cadangan gula di dalam tubuh kita yang bernama glikogen itu akan sangat rendah atau defisit. Nah, pada saat itu, maka tubuh akan mencari sumber energi alternatif dalam tubuh kita, yaitu adalah lemak badan. Lemak badan ini akan dipecah lewat proses yang namanya lipolisis dan kemudian akan diubah jadi energi lewat proses yang namanya proses beta oksidasi. Teman-teman, pada saat melakukan beta oksidasi, inilah lemak badan kita akan susut sehingga berat badannya sudah otomatis akan turun dan lemak badannya juga akan berkurang. Jadi yang berkurang itu adalah lemak badannya, bukan massa ototnya ataupun cuma cairannya doang. Terus gimana cara melakukan puasa intermittent fasting? Caranya mudah banget ya. Anda cukup berhenti makan mulai dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Ini untuk Anda yang masih pemula. Dan kalau Anda masih belajar, nanti Anda bisa mundurin puasanya dari jam 8 malam sampai jam 9 pagi. Terus nanti jam 8 malam sampai jam 10, jam 11, lalu sampai jam 12. Nah, kalau Anda udah kuat puasa dari jam 8 malam sampai jam 12 siang, itu artinya Anda sudah melakukan intermittent fasting dengan jendela puasa 16 jam. Dan kemudian jam makannya adalah 8 jam, dari jam 12 siang sampai jam 8 malam. Teman-teman, pada saat intermittent fasting kita masih boleh memasukkan asupan atau konsumsi sesuatu di jam puasa. Contohnya misalnya kalau Anda haus, Anda boleh minum air mineral, Anda boleh minum kopi tanpa pemanis, Anda juga boleh minum teh tanpa gula. Dan kemudian kalau misalnya Anda punya asam lambung, punya MAH, punya GERD, Anda juga diperbolehkan mengkonsumsi larutan cuka apel. Ya, 1 sendok cuka apel dengan 1 gelas air minum. Boleh dingin ataupun boleh hangat. Dan untuk mencegah Anda mengalami kram atau nyeri otot karena defisiensi mineral, begitu Anda diperbolehkan mengkonsumsi air kaldu, baik kaldu dari ceker ayam ataupun kaldu dari tulang sapi. Teman-teman, hampir semua orang yang belajar intermittent fasting di fase-fase awal pasti mengalami yang namanya gejala hipoglikemik. Hipoglikemik itu kadar gulanya terlalu rendah, tetapi di sisi lain tubuhnya belum bisa ngebakar lemak jadi energi. Karena bakar lemak jadi energi itu memang butuh waktu. Nah, kalau Anda mengalami hipoglikemik, teman-teman, maka yang Anda rasakan adalah Anda kelaparan, Anda lemes, Anda gemeter, pusing, keringat dingin, mau pingsan, keliengan, dan lain sebagainya. Dan untuk mencegah agar itu tidak terjadi kepada Anda pada saat intermittent fasting, dianjurkan untuk mengkonsumsi yang namanya MCT atau medium chain triglyceride, lemak rantai medium. Pada saat mengkonsumsi MCT, maka tubuh akan memproduksi hormon leptin atau hormon kenyang sehingga Anda tidak merasa kelaparan. Kemudian MCT juga akan diubah jadi energi dalam waktu yang relatif cepat, sehingga Anda mendapatkan energi instan yang akan membantu Anda terhindar dari lemes dan gemeter. Dan yang terpenting, MCT juga akan mempercepat terjadinya proses bakar lemak badan jadi energi. Ini bukan kata saya ya teman-teman, tapi ini menurut jurnal ilmiah. 7 penelitian ilmiah tengah membahas ini
dan itu pernah dipublikasikan oleh majalah Headline.com. Teman-teman, untuk mendapatkan MCT Anda bisa membelinya di Tokopedia atau membelinya di Shopee begitu ya. Dan ada yang bentuknya minyak dan ada yang bentuknya serbuk. Saya menganjurkan untuk yang berbentuk serbuk. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini bentuknya serbuk, bisa diminum bareng kopi dan matcha dan aromanya dia wangi. Jadi nggak akan kerasa mual. Namanya Fat Activator. Fat Activator ini bisa dicari di Shopee dan Topet. Ketik aja Fat Activator. Lalu pilihlah seller yang sudah start seller atau seller yang penjualannya udah banyak. Kalau mereka start seller atau penjualannya banyak, itu artinya mereka seller yang terpercaya, barangnya original, dan kemudian mereka punya stok. Dan yang terpenting, mereka biasanya tidak memarkup harga sebagaimana yang biasanya dilakukan oleh teman-teman dropshipper yang mereka nggak punya stok sama sekali. Silahkan didapatkan Fat Activatornya, atau nanti saya taruh di deskripsi ataupun di komentar yang saya sematkan ya, link menuju tokonya. Dan yang terpenting teman-teman, pada saat setelah puasa kita masuk di jam makan nih. Nah, jam makan ini apa yang kita konsumsi itu sangat mempengaruhi hasil yang kita dapatkan. Karena ada jenis makanan yang ketika dia makan, maka proses bakar lemaknya itu tetap terjadi. Artinya puasanya bakar lemak, di jam makannya juga tubuh tetap bakar lemak. Dan ada juga jenis menu makanan yang dia akan stop bakar lemak. Jadi bakar lemaknya cuma pada saat kita puasa doang, tapi di jam makan bakar lemaknya terhenti dan akan berjuang dari awal lagi besok pada saat puasa. Nah, saya ingin tahu teman-teman, kira-kira topik mana dulu yang akan saya bahas di video selanjutnya? Apakah menu yang tubuh tetap bisa bakar lemak di jam makan, atau menu yang bakar lemaknya cukup waktu puasa doang, tapi di jam makan bakar lemaknya terhenti? Tulis di kolom komentar agar saya tahu video mana yang harus saya buat lebih awal untuk Anda. Pengen punya body langsing tapi nggak mau kebanyakan teori? Gampang, minum aja Fat Activator setiap pagi. Fat Activator, pengganti sarapan untuk bakar kelebihan lemak badan.